beberapa hari lagi udah Idul Fitri. Panji. Kenapa langsung dilempar ke gue nih? Gue lagi menikmati kesendirian gue di sini. Lu gabut ya Panji. Ya kalau bisa datang cuma tanda tangan terus pulang gitu. Masih euforia kemarin. Berapa hari lagi berarti tinggal 3 hari lagi. 3 hari lagi. Lu nggak bolong-bolong puasanya? Ya kalau bolong-bolong mah celana gue. Biar bisa napas gitu. Iya. Kemarin anak-anak tim produksi udah dapet THR. THR. Ditabung kalau dapet THR biar Iya. ntar akhir bulan gak asam lambung. Itu udah kayak pantunnya Papi Ropan. Iya. Cringe banget ya. Tapi Semoga lu kalau buka puasa biasa pakai apa? gue biasanya pakai air putih dulu 1 liter sama kurma biasanya. Sama kurma. Abis Kan ada itu yang pakai es buah atau abis itu main kartu. kayak semalam Kartu telepon gue liatin. Iya. Ya tapi kemarin seru ya Nes ya. Seru banget. Itu ibaratnya pra halal bihalal sebelum Benar. nanti halal bihalal yang lebih rame lagi. Kemarin pemanasan buka puasa bersama, terus mengakrabkan diri bersama tim, Banyak sama yang talent. senang, udah lama gak ketemu akhirnya ketemu reunian, Iya. banyak yang senang. Terus banyak minuman warna-warni, Iya. ada soda-sodanya gitu kan, ada rasa orange, ada rasa strawberry, macam-macam, ada apa? Ada jus kurma juga kan? ada. Warnanya Ini coklat sama kan? lagi. Ya itulah pokoknya ya. Iya, nggak kerasa Panji Ya. hari ini udah episode kita hari ini kayak formasi tim ya. Formasi berapa? 4-3-3. 4-3-1-2 ya. Nggak kerasa. 4-3-3. Semoga bisa panjang lah, panjang Semoga terus. bisa panjang dan jangan dihack lagi ya, karena Iya. bisa merusak pendapatan kita Nes. Benar. Pasti. Semoga semakin kompak, solid. Amin. Benar. Dan semoga semakin kompak dan semakin solid isinya. Isi transferannya maksudnya. Iya benar. Tapi kompak sih kompak, tapi lo harus ini dong, Apa? adil dong. Kalau menang ya diucapin. Siapa Kan yang kemarin menang? kan tim gua habis ngelipat Juve. Ya elah, ya elah. Abis ngulek ya. Juve tuh kayaknya bakal dijual bentar lagi deh. Tapi kemarin ya, lo pada tahu gak sih si Bang Bes itu kemarin bilang lo udah pulang kemarin. Dia Iya, iya. bilang kalau misalnya Milan kalah, Ya. dia mau apa sikap Sikap lilin, apa? sikap apa? Sikap tobat ya? Hah? Sikap tobat ya? Sikap tobat. Sikap Iya tobat. sikap tobat 10 detik. Sikap tobat tuh gimana sih? Yang kepala dibawa ke TNI gitu loh, kepalanya dibawa. Oh, emang badannya setereng apa? Postur TNI sih ya si Kita Bes ya. tunggu berarti ya Bang Bes ya. Itu gue yakin Bes tuh ngomongnya lagi agak ngantuk tuh soalnya ya. Agak capek kemarin kan soalnya dia main basket, Iya terus mukanya sampai merah. iya main basket terus dikit-dikit minum air gitu kan, Iya. capek kan main basket, minum air gitu. Tapi nggak menang apa-apaan main basketnya. Menang nih sekali, itu menang. Tapi kalau ngomongin menang juga ada Inter Milan nih, yang Iya. udah juara aja masih mau menang besar. Artinya Milan menang biasa aja. Yang penting hasil akhirnya nanti bisa tembus Liga Champions apa Ya amin, enggak. ini kan masih perebutan posisi, Nanti kita masih lihat ya. seru-serunya. Intinya pembahasan kita masih panjang lah ya berarti nanti ya. Masih panjang perebutan pastinya. posisi. Tapi yang Tetap. pastinya apa? Yang pastinya GeForce dong. Ah, Nggak perlu direbutin kalau Itu, ini, itu. Panji, karena memang kualitasnya nomor 1. Betul. Fast Moving Automotive Parts punyanya Indonesia. Buat kalian pecinta otomotif, langsung aja di follow Instagramnya GeForce. Tuh, GeForce_ID. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube channelnya GeForce Santini. Kalau kalian penasaran sama produknya dan mau beli, jangan lupa langsung beli aja di e-commerce kesayangan kalian seperti Shopee, Tokopedia, Blibli.com, dan lain-lain. Bukalapak juga ada. sangat berapi-api sekali di Force ya. Tapi kalau kemarin Jebret Tim pada protes katanya nggak dibahas preview City lawan Chelsea, sabar karena Sabar. kemarin kan mungkin emang itulah karena mungkin DPI itu di Chelsea ya. Jadi pada memprediksi Chelsea City akan juara. Ternyata itulah karena mindsetnya DPI itu anti Chelsea, akhirnya kaget Chelsea bisa menang. Tapi nanti ada Hanif yang mungkin menjadi jubirnya City yang juga anti Chelsea pastinya kan. Dia akan ngomong nanti. Karena dia lagi bangga-bangganya sekarang followersnya dia, subscribernya, viewersnya 10%-nya Coach Justin. Jadi dia berusaha menggait massa dengan menjadi anti Chelsea, anti MU, makin banyak nanti ya. Pastinya juga kita mau sapa-sapa yang udah selalu setia nonton DPI ya, Ya. dari Sabang sampai Merauke, ada Betul. dari Depok, ada dari Bali, dari Tangerang, Bukit macam-macam. Batok Singapura pastinya, dari Medan, dari aduh kalau ngomongin Medan tuh jadi lapar gua. Terus jadi dari pengen Bali apa gitu. ya. Iya. Udah lama sih nggak makan makanan ini. Apa? Ya maksudnya yang ini. Oh, kalau di Medan enak tuh roti jala enak tuh. Roti jala sama kari kambing dong Be, pasangannya. itu Masa nggak jagoan pakai dari pasangan Medan ya? tuh. Terus dari mana lagi biasanya? Dari Oke, Solo, dari Depok Solo. tetangga gua. Benar.
BSD hadir. Nah hari ini juga bahasannya banyak banget Nes. Banyak banget. Makanya kita sekarang agak pakai karedok nih. Nah, pakai karet 2 makanya. Pedas dong. Ada bahasan Juve kalah. Ada bahasan nih. Oh, ini dia. Cuma nanti kita tinggal kocok dulu ya. Kita kocok. Kocok nanti. Sampai keluar ya. Sampai keluar nanti Iya. nomor berapa yang akan kita bahas duluan. Ya. Mau bahas Real Madrid duluan, mau Chelsea duluan. Boleh nanti tergantung panitnya Ya kalau kesepakatan panitia itu sama. harus bisa bahas semuanya dong. Betul. Iya kan. Iya, iya. Maksudnya apa permintaan Iya, iya. dari tim kita harus bisa bahas dong. Jadi dia bisa dipakai di mana aja gitu ya. Iya, Bisa dipakai di mana gitu. aja. Mantap ya pastinya. Oke, kita akan memanggil 2 panit hari ini pastinya ada Coach Yasin dan juga Hanif. Iya, setelah yang ini. Yang kedua, keresahan bukan lagi di netizen, tapi gue mendengar di stand up pandit dan karyawan ya. Semua satu bahasa. Bahwa kerja di sini adalah Romusa. Sesuai dengan janji gue, maka 500.000 gue kasih kepada Oki Renz. Tapi daripada dia bilang Romusa lagi, bener gak? Gue kasih tambah 2 juta buat Oki Renz. Ini serius teman-teman, ini serius. Itu kamera. Nah kalau seandainya Yuda dikasih kesempatan untuk ketemu Marquez dan ngomong langsung ke Marquez, apa yang bakal Yuda bilang? Udah hampir 10 tahun, karir stabil. Lebih ke mentok sih emang. Teman-teman saya udah ada yang jadi aktor, jadi aktris, saya doang yang jadi apa? Jadi galak. Itu dia stand up bola bersama tadi siapa namanya? Siapa namanya? Wah parah lu Yuda Brajamusti yang nulisin materi-materinya Kiki, terus juga dari siapa David, macam-macam sampai Marcel pun juga ditulisin sama Yuda Brajamusti. Hari ini baju kita miripan ya. mirip, pada Coach Jasin warnanya. agak kasih kita. Ada hijaunya juga. Hijaunya juga, Iya, cocok benar. ya. Hani sama Vanessa tapi udah gak cocok lagi sekarang ya. enggak dong. Ditungguin soalnya. Ya Hani ini ya. justru gue mau minal aidin, nanti kan kita mau libur. Oh iya, Ayo, iya. minal aidin. Biar aman dulu ya, Mohon biar maaf, aman. kita temenan aja. Oke, ini biar kita nggak dibilang apa memilih apa subjektif atau anti satu tim, kita akan milih bahasan apa yang akan dibahas dulu hari ini oleh para pandit ini. Gue Oke. duluan ya, kan gue lagi kalah nih, Oke. Spurs nih ya, kan Oke. Spurs kalah nih. Ada yang langsung nyaut di grup tadi malam. Coba. Gue cuma mau kasih tahu aja. Oh iya. Cek live score. Tadi kira gue kagak nonton. Mungkin lu nggak tahu. Oke. Kan Gimana niat dulu? gue baik. 3 gue. Ini nomor 3. Apaan sih ini? Ini bahasan yang akan kita bahas dulu. Oke, nomor 3 pertama. Nomor 3. Aduh. Selanjutnya nomor berapa coach buka? Nomor 5. Nomor 5. Oke. Tadi keluar dong bahasannya tadi dong, yang nomor-nomornya biar Jebret tim tahu apa aja yang akan kita bahas ini nomor-nomornya. Itu bukan nomor cantik ya. Nah, nomor 3 tadi adalah selamat Munchen 9 beruntun. 5 itu MU makin tenang atau bimbang. Berarti kita akan memulai bahasan dari Munchen dulu. Munchen akhirnya memastikan diri sebagai juara. Tapi ini kan bukan sesuatu yang spesial kan kalau ngomongin Munchen. Tapi dengan sekarang pergantian Nagelsmann dari Hansi Flick yang sekarang katanya ada konflik. Padahal Hansi Flick juga udah melahirkan beberapa sukses dan juga katanya punya sistem yang sangat bagus diterapkan di tim. Tapi ternyata dia juga bisa ada friksi. Kalau lihat Nagelsmann dengan mudanya, dengan yang nggak pernah ngelatih tim besar, apakah dia akan menjadi boneka bagi manajemen atau dia justru bisa come up dengan ideasnya dia, Nif? Kalau dari gue sih, gue ngerasa ini akan ada sedikit pergeseran perahu kalau kita bilang. Di awal musim juga waktu Niko Kovac pertama kali mengambil alih Bayern, kan ada sedikit transisi yang tidak smooth. Sampai akhirnya dia berhenti dan digantikan oleh Hansi Flick. Ya. Nah kalau kita lihat track recordnya Nagelsmann ini terlepas dari dia memiliki filosofi atau gaya permainan yang cukup terbukti di Bundesliga, tapi dia kan masih muda. Belum pernah terbukti memegang pemain-pemain dengan level bintang dan ego yang cukup tinggi gitu, dan di mana itu semua ada di Bayern gitu. Beda pastinya ketika lo megang klub sekelas RB Leipzig sama klub sekelas Bayern gitu. Dan tuntutan kemenangannya pun beda. Nah, ini yang menurut gua akan menjadi transisi yang sedikit akan sulit buat Bayern di awal musim menurut gua. Mungkin ketika nanti Nagelsmann berhasil dapetin ritmenya 3 bulan pertama dan itu baik-baik saja, dia bisa steady the ship, ada kemungkinan Nagelsmann bisa lebih panjang gitu. Sedikit aja coach ngeliat Munchen dengan sekarang Nagelsmann, kalau di Liga oke lah, mungkin kita ya walaupun kita nggak nganggap remeh, cuman targetnya dia kan Eropa. Butuh waktu lagi berarti dia untuk bisa bertahta kembali di Eropa, coach. Ya semua pelatih yang masuk di tim baru butuh waktu. Ini kan masalah sinergi antara pemain dan pelatih. Kalau mudah sih untuk gue
bukan real an issue ya, tapi lebih isunya apakah dia bisa menunjukkan dirinya sebagai leader. Karena kita tahu banyak sekali pelatih sebenarnya, kalau lu tahu tahun 70-an FC Utrecht punya pelatih umur 29 tahun. Wih, Han Berger. mudah banget. Dan pemain paling tua itu 32. Van Hanegem dan Van Veen kalau nggak salah. Jadi artinya nggak ngaruh juga. Dan ini pelatih stay 10-15 tahun di Utrecht. Oke. Jadi kembali lagi bukan masalah umur, tapi masalah sinergi bisa atau tidak. Tapi mungkin faktor pressure-nya beda kan coach. Kalau di Utrecht kan mungkin dulu pressure-nya nggak ada gitu pasti kan. beda. Tapi kita nggak bisa bilang juga kalau dia nggak bisa cope. Yang jelas ini dia muda dari sisi umur, tapi dia sudah pegang dua Pengalamannya tim, ada. Hoffenheim dan Red Bull, dan terbukti bagus sesuai dengan kapasitas pemain. Tapi memang ini menjadi tantangan buat dia, apakah dia dengan kapasitas sekarang bisa meneruskan prestasi mereka terutama di kancah Eropa. Di level-level kayak gini nih Ji, klub-klub kayak Bayern, Madrid, Barcelona, itu tantangannya lebih kepada man management. Sebenarnya kalau lihat Ruang ganti dikontrol. beberapa pelatih kayak Zidane, Carlo Ancelotti itu lebih kepada dia berhasil megang orang-orang yang memiliki opini keras di ruang ganti. Permainan is a different thing. Menurut gue itu adalah nomor 2. Ketika dia berhasil menerapkan ide-ide sepak bolanya kepada Bayern, itu menurut gue nilai plus. Tapi yang harus dia lakukan pertama dulu itu adalah menerapkan man management yang benar. Gitu. Buat gue tuh tantangannya si Nagelsmann tuh di sana. Karena yang paling penting adalah mendapatkan support dari pemain-pemainnya sendiri ya sebelum beralih ke permainan. Karena kalau ketika permainan berantakan tapi dia nggak punya support dari pemainnya sendiri, bakal jadi kayak Jose Mourinho misalkan friksinya kan. Betul, itu terjadi juga sama pelatih rookie ketika Pep Guardiola pertama kali ngambil Barcelona. Kan ketika 2 pertandingan awal dengan hasil buruk, yang mendukung kan justru sebenarnya pemain-pemain senior kayak Iniesta, Xavi, dia bilang Mister terus bermain dengan ide yang kamu punya, filosofi yang kamu, kita percaya sama kamu. Hasil akan mengikuti. Kita lihat Bayern Munchen akan seperti apa di bawah Nagelsmann. Sekarang kita pindah ke nomor yang tadi dipegang Koci, nomor 5, yaitu bahasan MU dulu. Tapi kita nggak akan MU TV karena sekilas saja ngomongin MU yang semakin perkasa, bahkan ini meraih kalau nggak salah 20 kemenangan ya di Premier League. Artinya di bawah Ole ini menjadi sebuah pencatatan yang cukup bagus. Ada yang nanya sebelum kita ke Greenwood, seandainya Cavani masuk lebih cepat gitu, dia bugar lebih cepat, bakal keadaan bisa berubah nggak sih buat MU? Karena justru emang dia kekurangan satu striker yang memang inilah yang punya striker yang bisa week by week menjadi ujung tombak lah. Tumpuan. Ya, Dan leadershipnya ada gitu kan. Pada saat Cavani datang kan dia awal-awal dicadangkan. Ya, Jadi kebugarannya kan artinya sebelumnya ini sudah punya striker. Biasanya Rashford, ya kan. Tapi kita juga tahu Rashford ini nggak konsisten, ya kan. Dia tetap salah satu pemain yang berbahaya. Di awal-awal Cavani pun belum menunjukkan, butuh waktu juga adaptasi. Dia on fire kan berapa 2 bulan terakhir, ya kan. Pemain kayak Cavani kalau lagi on fire ya memang nggak perlu dicadangkan. Tapi di sisi lain gue paham Ole juga. Umurnya sudah 30 plus. Jadi sangat rentan, dan yang lebih penting apa? Adalah match lawan Villarreal. Karena itu akan menjadi trofi pertamanya Ole kalau seandainya dia nggak mau jadi spesialis Zero Trophy. Jadi untuk gue apa yang terjadi kemarin ya make sense. Pemain kayak Pogba, Greenwood main, Rashford main, Bruno main. Ini kan usianya masih relatif muda semua. Jadi kalau cedera lebih cepat recovery daripada seorang Cavani. Dan you still win the game. Dan gue bilang berapa minggu terakhir gue bilang, MU mau menang atau kalah atau seri tetap di rank 2 kok. Kenapa? Karena kompetitornya bapuk semua. Berapa kali Leicester sudah bisa nyalip MU? Pada saat MU seri, Leicester kalah. Sekarang turun. Iya, MU kalah, Leicester seri. Jadi nggak ngaruh juga, tetap akan berada di rank 2. Nah kalau kita ngelihat dari permainannya sendiri, ini kan satu nama lainnya adalah Greenwood yang juga di awal musim bahkan sampai tengah musim nggak pernah nunjukin konsistensinya walaupun ada gol demi gol. Tapi begitu dia nyetak gol, pujian langsung mengalir, dibilang bahkan kemarin Troy Deeney bilang ini adalah satu pemain yang punya finishing terbaik setelah Harry Kane di Inggris gitu ya. Emang sehebat itukah seorang Greenwood kalau menurut lo, Nif? Yes, in terms of finishing ya gue harus akuin dibanding Rashi sama Martial, finishing Rashford lebih bagus di Man United, itu harus diakui. Even Ole pun mengakuinya di pramusim ketika International Champions Cup, dia sendiri mengatakan ketika Rashford pertama kali benar-benar dibawa. Rashford atau Greenwood? Greenwood. Maaf.
ketika Greenwood pertama kali diintegrasi ke dalam tim dan dia mencetak beberapa gol secara beruntun di pramusim, ini kan wartawan langsung menggembar-gemborkan ini adalah bintang baru dan segala macam. Dan di situ kan bahkan Ole pun bilang bahwasanya dia adalah salah satu pemain muda dengan finisher terbaik gitu. Untuk yang ini gue setuju, tapi dari sisi mental dan komplit permainannya yang masih harus dipertanyakan. Bentar, kalau dia finisher terbaik, harusnya dia cetak gol paling banyak dong di MU. Kan enggak? Enggak juga, Coach. Tapi kalau finisher terbaik, jadi definisi finisher terbaik apa? Finisher terbaik ketika misalnya ya, buat gua, seperti Harry Kane, ketika lo punya seperempat peluang, lo masih bisa bikin gol, gitu. Dia itu butuh 20 peluang untuk bisa cetak gol loh. Enggak juga, Coach. Kalau komparasi dia sering kali egois asal shooting. Iya, tapi maksud gua jadi kalau lu bicara finisher terbaik, definisi lu harusnya dia cetak 30-40 gol. Tapi kan faktanya enggak. Tapi kan kita harus lihat juga dari kesempatan menit bermainnya komparasi sama yang lain. Oh, dia cukup banyak di awal-awal itu dia sering menjadi starter. Justru habis itu dicadang karena nggak cetak gol. Kalau kita mau ngomong gitu, kita harus komparasi menit bermainnya Rashid, menit bermainnya Martial dan menit bermainnya Greenwood. Even lu boleh cek deh, lu sudah cek even menit bermainnya Rashid, Greenwood dan itu masih jauh di Rashford di atas Greenwood. Enggak, tapi karena ini bad finisher. Tapi ini kan kalau dibilang soal finisher itu kan pemain-pemain Inggris ini juga menilai dari waktu dia latihan kan, Coach. Latihan. Oh iya. Ya maksudnya orang bisa menilai, lo kan juga kadang bisa menilai talenta orang ketika dia latihan, dia hanya butuh berapa sentuhan untuk bisa golin gitu kan. Gini, gue itu udah sering ketipu di latihan. Ya, Dulu zaman gue pas latihan hebat mainnya katro. Pas mentalnya beda ya. Iya, jadi lu nggak bisa menilai dari latihan. Gue selalu bilang Greenwood ini one of the best young player di Inggris. Dan itu tidak berubah. Tapi dia harus merubah, justru untuk gue finishingnya sangat buruk. Berkali-kali kita nonton, dan gue sering nonton MU, berkali-kali kita nonton either dia egois, dia nggak passing, selalu asal shooting. Memang dia punya syutingan keras. Tapi gitu, justru finishing itu bisa ditingkatkan. Berarti kalau gitu poinnya bukan finishing dong yang jelek. Apa dong? Pengambilan keputusan berarti. Ya, karena masih muda juga ya, masih muda juga kan soalnya. Dia mengambil keputusan untuk melakukan finishing. Jadi ya finishingnya jelek. Ya berarti ya pengambilan keputusannya ada dia harus pas melakukan atau dia mau nusuk atau dia mau ini gitu. Even di depan gawang berkali-kali lu boleh cek deh. Gue bilang Rashford lebih tinggi efektivitasnya. Bahkan Bruno. Dari sisi peluang, dari sisi jumlah shot. Enggak lah, peluangnya jauh lebih banyak Rashford sih menurut gue. Sebaliknya, kalau gue Rashford pengambilan keputusannya lebih baik ketimbang Greenwood. Tapi finishing menurut gue masih lebih bagus dia. Oke, kita nggak perlu panjang-panjang ngomongin dari Inter dibilang MU TV. Tapi ini kemarin melihat calon lawannya Villarreal kemarin kita lihat juga kalah telak dibanding Celta Vigo. Di atas kertas kan orang udah bilang ini udah pasti bolanya MU. Cuman kan laga final nggak bisa dibilang seperti itu. Apalagi Maguire cedera. Seberapa besar sih kehilangan Maguire kalau seandainya? Sangat penting. Ini yang fans MU selalu lupa bahwa salah satu keberuntungan MU berada di rank 2 itu nyaris gak ada cedera dari pemain penting. Setuju. Benar sih. Lo kalau lihat Pogba. Di awal musim. Only Pogba. Di awal musim. Lu tarik 2 orang deh, nggak usah banyak-banyak. Bruno sama Maguire. Selesai itu barang. Itu udah berkali-kali gue kritik. Tapi fans kardus kan taunya cuma menang rank 2 ini itu, ya kan? Ya terserah. Ini pendapat gue, bukan gue menjelekkan MU, sama sekali tidak. Justru gue bilang pemainnya sebenarnya sama City nggak jauh beda. Tapi kualitas pelatihnya jauh, makanya City yang juara, bukan MU. Masa sih lu bilang serius? MU sama dari City? sisi kualitas pemain nggak jauh. Lu sebut nama pemain top di City. Yang gue cuma Kevin De Bruyne. Dibanding sama siapa? Bruno Fernandes. Ya, tapi kan Bruno baru semusim, nggak fair dong. Kevin De Bruyne udah terbukti menjadi pemain terbaik berapa tahun. Tapi dalam semusim, Bruno sudah membuktikan betapa dia pentingnya. Impactnya itu kontribusinya itu besar sekali. Tapi Pogba bisa dibanding sama siapa? Sama Gundogan, sama siapa namanya? Rodri. Silva. Rodri lebih ke Bernardo. McTominay. Bernardo beda. Bernardo. Maksud gua, tapi Bernardo Silva ya. Tapi lebih banyak jumlahnya. Jumlahnya gitu iya. That's why MU beruntung nggak ada yang cedera dari itu. Kalau City kan kedalamannya tim A sama tim B sama. Nah, kan itu Mourinho kan. bilang
empat besar, City, Liverpool, Man City B, Iya. habis itu siapa? Ya kalau MU kan ya kalau misalkan ada yang cedera ya mati karena Iya, betul. nggak punya kedalaman yang sama orang, sama City orang kan. fansnya itu pada nggak sadar. Iya. Seolah-olah ini kreasinya Ole. Enggak. Iya. Ini karena lu beruntung timnya sudah kompak, bermain setahun itu aja dan perform. Oke. Kebayangkan matanya nyaris nggak main loh. Nggak gampang melihatnya. Lu lihat gimana kemarin si Lindelof nge-marking Bertrand Traore. Iya, iya, Ya, iya. lu bayangin itu ada Maguire. Duh. Bayangin kalau di situ ada Laville Jones, Gimana Eric ya? Bailly, atau yang lain. Gue tuh ragu Gitu. final jadinya. Mungkin ini tanda-tanda musim ini Liverpool kena imbasnya kan? Iya. Iya. Ya kan? City juga beberapa pemain Di awal musim lah. nggak perform ya. Iya. Di awal musim toh. Ini mungkin tanda-tanda MU tahun depan kena Ya imbas. mungkin lu mau Tuan ZB itu. Bisa jagain Mbappe lah di leg pertama. iya, tapi abis itu iya. Kalau main 3 back, kalau lu main 4 back lu taruh Tuan ZB ya masalah. Oh tapi kita kuis dulu Kuis sebelum dulu, final. kuis yang dipersembahkan oleh GeForce. Ini dia kuisnya. G-Spot nih dia. Di manakah letak bola? Seperti Koci, biasa, matanya pada kasih kesana. triki. B. A gua. B. Matanya pada kemana semua? D. Apa lo? D. Delta. Gua A. Gua Oke, itu Bravo. dia. Gimana format jawabannya, Anif? Format jawabannya, nama, Dia seneng nih. ya, spasi, strip, alamat email. Alamat email. Strip jawaban. Misalnya, contoh, bingung contoh. soalnya takutnya kan pada bingung. Panji. Iya. Strip panjilovenesa@gmail.com. Iya. Strip B. Gitu. Oh, gitu. Itu Aduh, ya. aduh. Oke. Untung aja istri gua nggak nonton ke istrinya Hanif pada di luar. Plus sama anak gue. Oh iya sama anak. Dia mah ngambing hitamkan lo sekarang sama giginya. Oke. Oke, kita kocok lagi. Eh, Oh, Nis, kocok eh, lagi. Nis. Dikocok Masih guys. ada. Kok ada cepean sih? Koci. Apa tuh? 1. Satu dulu, oke. Iseng banget Satu bocahnya. dulu. Sama apa coach? Yaudah, ntar dulu satu dulu deh kalau gitu. 2. Oke, Dua, oke. silakan. Oke, langsung aja. Satu berarti kita pindah dulu ke La Liga. Kita nggak cuma ngebahas Madrid, tapi sebelumnya kita nggak bahas Madrid dulu. Madrid punya kesempatan mengkudeta klasemen ketika Atletico dan Barcelona bermain sangat boring menurut gua kemarin gua nonton. Ini menurut lo momentumnya jadi gimana nih bola panas ini? Nih gue yakin nih Abrar nggak dipotongin lagi videonya. Terakhir kali gue siaran sama Koci. Apa Gua itu? bilang, remaining fixture Akan menjadi- jadwal sisa di antara Barcelona Madrid sama Barcelona. ATM yang paling berat Madrid. Koci Ya. bilang Madrid tetaplah Madrid. Gue Ya. bilang enggak. Kenapa? Karena sisa jadwalnya berat. Paling ada berat. Sevilla, ada Villarreal, sama ada Athletic Bilbao. Ya, Gue bilang Bilbao pasti berat. akan tersandung di salah satu dari 3 ini. Ya. Jadi buat pacuan La Liga, Madrid lebih tidak diuntungkan ketimbang Atletico dan Barcelona. Itu yang Ya. gua sampaikan dan terjadi kan. Ya. Emang sebenarnya kita masih inget sih, lo ngomong gitu, cuman nggak akan kita pasang videonya. Baru satu match nggak bisa bilang lu terjadi gimana, lu paranormal. apa? Kalau gua nggak taruhan, benar. Tapi kalau gua taruhan kan lu Gue tahu hasilnya nggak gimana. setuju karena kalau lihat pertandingannya Vinicius ini gini, lu akan bener kalau seandainya Madrid nggak dapat peluang. Ya, cuman satu big chance. Dari mana satu peluang? Terakhir di Mereka bracket. create cukup banyak peluang, hanya finishingnya yang jelek. Dari luar kotak penalti banyak ya. Iya betul. Whatever it is, Big chance. Vinicius 2 kali big chance. Oke. Ini Yang gue maksudnya- inget Benzema, Ya. terus Modric dari luar kotak penalti. Ya. Kemudian siapa satu lagi? Vinicius 2 kali. Vini Dua kali. yang di dalam kotak penalti gue ingetnya Vini doang. Oke. Nah ini kalau kita ngomongin sekarang, ibaratnya Madrid melepas momentum terbesarnya mereka, walaupun secara fixtures lo bilang masih ada Bilbao, masih ada Villarreal. Kalau melihat dari sisa fixturesnya antara Atletico dan juga Barcelona, berarti sekarang momentumnya ada di mana nih kalau menurut lo? Barcelona tetap. Barcelona Barcelona tuh nggak ada lawan berat. Atletico tuh masih ada Sociedad ya? Atletico masih ada Sociedad satu terakhir. Sementara Barcelona Granada. Granada! Wah, Barcelona kan justru kalahnya sama Granada. Justru itu lu nggak bisa meremehkan. Iya. Kalau gue ngelihat ini 2 tim sudah habis. Siapa 2 tim itu? Sorry, 3 tim. 3 tim. ATM, Barca ini udah habis. Oke. Udah menjelang musim mereka secara bukan hanya fisik, psikis juga Udah tinggal sisa-sisa mental. udah habis, udah bener-bener sisa-sisa. Nggak buat gua. Kenapa? Dan terbukti Barca menang lawan Granada, Kalah. nggak seandainya Seandainya menang. Berubah. puncak, Berubah. berubah. Madrid Menang, sempet seri puncak, juga. berubah lagi. Jadi mereka itu nggak bisa nge-push sisa-sisanya.
ATM 12 poin jadi 2. Salahnya di ATM memang kurang. Iya kan? 12 poin bisa Iya. dikejar. Exactly. Maka dari itu mereka sudah mendapatkan peluang dan mereka itu udah benar-benar habis at the end of the season. They have to push themselves. Buat Intinya gue Barcelona enggak 3 ini terakhir karena Barcelona, satu ini adalah La Liga buat gue, bukan Premier League. Ketika lo degradasi yang dipertaruhkan di Premier League itu 100 juta pound. Oke, iya. Yang akan hilang. Ini mah paling 20 juta. Nggak begitu. Secara duit nggak begitu ngaruh sebenarnya. Apa sih gitu maksudnya yang diperjuangkan. Terus kalau maksudnya dari sisi Barcelona, gue ngelihat kan lebih ketemu ya, gaya permainannya. Udah dengan 3 back sekarang, udah lebih Messi udah kembali mengangkat tim ini. Jadi buat gue secara di atas kertas 3 laga terakhir tuh bisa dimenangkan oleh Barcelona. 2 match terakhir Messi nggak punya peran. Lawan Granada nggak, lawan ATM nggak. Lawan How ATM can you tapi say that? paling ATM ya udah. Paling susah dijaga cuma dia sih tapi. Lawan Granada nggak juga Iya, kok. iya. Tapi Ini kalau ketemu Granada yang sekarang nih. Tapi kalau ngeliat kemarin coach, lo ngeliat Barcelona menghadapi ATM, apakah karena faktor dia juga main aman gitu? Enggak. Karena gue bilang mainnya kemarin nggak Barcelona Murni banget. Barcelona tidak punya striker. That's the whole point. Pada saat di laga-laga penting nggak kelihatan. Griezmann nggak They kelihatan. miss that. Dan Griezmann itu bukan, gue mending Dembele daripada Griezmann. Separah-parahnya Dembele, dia masih punya skill individu. Lu boleh cek pada saat Koeman bermain dengan Dembele, 2 striker, Iya, iya. Dembele masih bisa punya skill untuk cetak gol. Griezmann mana ada? Kemarin pas No. Dembele masuk agak lebih berubah ya, jadi lagi semakin menyerang. lebih ya. menyerang. Pas Dembele masuk Kalau gue boleh salahkan Koeman, mungkin Koeman telat masuk ke Koeman. bermain terlalu aman. Ya kan main, makanya gue bilang main aman sebenarnya Iya, kan, kalau gue bilang. harusnya dia lebih ambil because you have to win this game gitu loh. Iya. Ini udah game plan-nya Iya. Atletico. Iya, Ya iya. enggak? Enggak, Jangan kebobolan. Gue nggak salah. Justru gue salahkan Barcelona bukan Iya, iya, iya. Atletico. Atletico ya standar. Ya kan pas di preview gue bilang, Iya. paling Atletico 1-0 gitu kan, tapi nggak kalah lah gitu kan. Ini game-gamenya Diego Simeone banget. Ya, lu kalau bilang game-gamenya Atletico seolah-olah Atletico memang nggak bisa kebobolan gitu. Oh enggak, kalau That sepanjang is not musim true. enggak. That is not Setuju, true. setuju. Ini murni karena Koeman bermain terlalu aman. Iya. Dia nggak berani terlalu banyak ambil Sepaham risiko. gue sama lo, sepanjang musim atau di Liga Champions bukannya dia nggak bisa kebobolan, setuju gue lo bisa kebobolan, tapi di laga-laga one off kayak Iya. gini, Ya game plan-nya emang seperti ini iya, kan. dan gue rapet berkali-kali dia. nonton Atletico bisa menghasilkan hasil seperti ini melawan Juventus Iya. di grup Liga Champions sama, Juventus away nggak bisa cetak gol. Ya. Padahal mainnya lebih bagus, lebih Juventus ngontrol. tahun ini kan bapuk banget. Bukan yang tahun ini Coach. Kemarin yang ketemu. Oke, kita masih akan melihat pastinya La Liga akan sepanas apa, tapi sedikit Lo breaking news. masih Barcelona. Apa? Barcelona. Yang lo jagoin. Belum yakin Udah enggak? ya? Gue nonton Just Talk soalnya Barcelona judulnya lepas kesempatan juara. Gak ada. Gue bilang momennya itu kalau seandainya Barcelona nggak juara, Koeman nyesel. Momennya itu kemarin. You have to kill the game kemarin. Iya, itu Dan kemarin itu bisa. Jadi ini anginnya ada di Atletico sebenarnya. Iya. Oh, secara angin ya. Anginnya. Sekarang tinggal gol jatuh dari langit aja. Ngerti nggak? Atau piala jatuh dari langit. Piala jatuh dari Bisa langit. kali. Kalau seandainya Barca masih bisa yang jadi juara itu beruntung banget tuh. Oke, kita sedikit breaking news. Ini ditunggu-tunggu sama fans MU. Akhirnya Edinson Cavani udah resmi perpanjang kontrak. Berapa tahun sih? Belum tahu, pokoknya setahun perpanjang kontrak. Ini akhirnya udah memastikan masa Gua depan. harap kayak Willian. Iya, Perpanjang kontrak, 1 match, 2 Nggak, match. jangan Willian dong. Habis itu 1 musim nggak kelihatan. Contohnya Auba dong. Iya. Oh, Auba masih berapa match nggak cetak gol, habis itu Iya, masih iya, on tapi fire. lagi- Willian 30 tapi- match baru kemarin cetak 1 gol. Ya, tapi ini mungkin sekaligus melihat proyeksi MU musim depan bukan kayaknya nggak bakal nyari striker mahal, tapi bakal mencari kayak winger ataupun di posisi lain ya. Karena isunya kan kemarin Harry Kane lah, Haaland, tapi kalau Cavani ada kayaknya nggak mungkin dia beli Harry Mungkin. Kane. Pasti apa? They need 2 striker. Enggak. Lu Butuh. pernah punya Henrik Larsson Tapi- di umur segitu. Gini, Lu gini pernah ya. punya Lu kalau Tapi nggak mungkin Cavani mau stay dan panjang kontrak kalau memang di MU punya proyeksi mau beli Mungkin. striker baru. gue bilang tim seperti MU every year dia harus fight untuk jadi juara. Kecuali Martial dijual, itu beda cerita. Iya. Beda cerita. Nah, menurut betul, gua. gue setuju. Tapi cerita. Martial kan mau apa lagi yang diharapin gitu Ya loh. maksud gua dia tetap butuh kas juga kalau Dia, untuk dia dapetin butuh pemain. 2 striker yang kelas berat dunia, Ji. Iya. yang bisa bersaing, Iya, yaitu bisa bersaing. Cavani dan 1 striker lagi. striker Gue lagi. setuju Martial dibuang.
Tapi kalau Martial itu masuk akal. bisa juga jadi sayap kiri. Aduh. Nah ini beruntungnya MU, Martial cedera. Kalau ada Coba Martial nggak cedera, pasti dia main. Pasti selalu fit Pasti dia. main. Pasti main Oh di iya, starter lo dia. ambil contoh, maksudnya kalau di tim-tim gede ini normal terjadi. Mario Iya. Mandzukic tetap ada ketika musim pertama Lewandowski hadir. Kemudian Gonzalo Higuain tetap ada ketika musim pertama Iya. Ronaldo Iya. hadir. Gue paham sih, tapi Cavani pun di PSG pada akhirnya dia memilih untuk akhirnya juga lepas karena dia tahu dia cuma menjadi pilihan kedua kan. Terus yang juga ketika kemarin dia mau cabut ditahan-tahan, taunya ujung-ujungnya jadi pelapis, gue rasa itu bakal enggak, nge-betray. pelapis sih enggak. Pelapis enggak, Cuma memainkan nggak peran bisa penting dirotasi. tetap. Kalau Harry Kane nggak mungkin lah dia bakal jadi main yang sama. Kalau Bisa misalkan aja, Harry Kane, kenapa enggak? nggak maksud gue kalau Harry Kane main 4 pertandingan nggak Nggak cetak ada. gol, nggak pasti mungkin. di rotasi. Kalau harganya 100 juta nggak mungkin coach. belum tentu. Gue yakin MU akan lebih ngejar winger sih. Kalau Martial ngejual, kalau Martial iya. dijual dia akan. Kalau winger gue setuju Sancho juga. gue rasa. karena Gue setuju juga. Winger dan juga wingback. Gue yakin Man United beli striker karena kalau dia nggak beli striker musim ini goblok. Gue juga bilang MU beli striker. Beli striker. Martial harus dijual. Oke, kalau ngomongin sekarang tadi kemana berikutnya? Dua. Nomor dua. MU kan udah tadi. Ini kita masuk dulu nih. dulu. Masuk dulu. Karena biar nasi gorengnya ditungguin nih, gerobak nasi goreng. Bahas Chelsea dong Panji. Enggak, Mas Milan dulu. Chelsea, Milan dulu. Panji kan Oh. anti Chelsea, mana dia mau? Mau Chelsea? Chelsea dikit ya. Oh iya. Bahas Oh iya. Chelsea. Oh iya, oke, karena Hanif pendulang viewers dari Chelsea jadi kita Oke. Ini dia. Oke, ngomongin cie-cie Chelsea. Ini mungkin jadi salah satu pelatih yang mungkin nggak butuh adaptasi. Langsung nembus ke peringkat 3. Langsung nembus ke final hanya dalam 2 bulan. Ini merusak semua paradigma terhadap pelatih harusnya butuh adaptasi, butuh waktu. Nah, tapi kalau ngomongin Chelsea, kemarin seperti mungkin DPI nggak ngebahas City lawan Chelsea mungkin karena yakin banget City akan melipat Chelsea. Tapi ternyata Chelsea menang menghadapi City. Ini kalau Makanya harus nonton Just Stop. Nah. Gue udah bilang dan untung. lapis kedua menurut lo? Iya, gue bilang kalau City turunkan lapis pertama, Ya, beda City cerita. menang. Tapi kalau lapis kedua kayak pas lawan Leeds, City susah. Dan terbukti. Tapi kalau kuncinya sebenarnya di kemarin Aguero itu juga kan, Yif? Ketika Aguero kemarin masuk, harusnya bisa kuncian menang, kan? lo harus nonton pertandingan. Kunciannya Nonton gua. Pep main 3-5-2 kan. Iya. Nah, yang kesalahan terbesar menurut gua adalah menaruh gelandang menaruh sayap di posisi gelandang. Di depannya Rodri itu Sterling dan Ferran Iya. Torres. Sterling emang Sehingga bau majority of babak pertama City nggak pegang bola sama sekali di tengah. Iya. Sementara sebenarnya track recordnya City selalu memulai tusukan-tusukan itu dari tengah. Semua serangan City di babak pertama fokusin di sayap, gampang banget dibaca. Rapet itu Chelsea. Nggak bisa megang bola sama sekali di tengah. Baru di babak kedua ada Gundogan lumayan. Gue bilang si Pep ini sudah mencoba pemain pelapis. Ya. Kan praktis pelapis kecuali Ya. dia sama Ederson. Ya 3, kan? Diaz, Ederson, Rodri yang pemain intinya. Rodri, oh ya oke. Rodri. Oke, 3. Gue rasa Pep mencoba tim ini kalau bermain sesuai stylenya dengan tim utama, Gatot. Oke. Dia coba bikin sistem baru Ya. di mana mungkin mereka punya plan B dengan tim cadangan ini. Lapisnya. Ternyata nggak bisa juga. Nggak bisa. Oke. Tapi memang kalau lu lihat pemain kayak Ake yang 40 juta, Ya. you name it lah semua. Laport. Laport malah jelek. Laport. Lagi Gini, parameter lu bagus atau apa? Iya, apa jeleknya di mana? Coba dibalikin deh. Enggak, jelek mungkin terlalu ekstrim, tapi jelas-jelas masih di bawah musim ini. Musim ini ya. Stones, iya, Di kita bawah bicara Stones. musim ini. Betul. Kalau lu bicara Laporte musim lalu lebih bagus daripada Stones. Iya, jauh. Iya kan? Jauh. Nah, musim ini buktinya Laporte nyaris nggak pernah dikasih kesempatan. Ya. Dan pemain cadangan City bagus di atas kertas. Mendy diobok-obok sama Reece James. Inilah gua yang sedih banget gua. Itu hanya tadi malam. dalam 36 match hanya satu pemain yang bisa diobok-obok sama Reece James, Iya. itu Mendy. Dan Zinchenko. akhirnya Yang langsung lain-lain diganti, Reece James yang ditukar. diobok-obok. Setelah dia kena ACL, Ya. 2 musim gak recover mainnya. Ya, Dan yang bikin gua sedih, bukan soal permainan, Ji. Permainan ya udahlah, udah diobok-obok sama James. Ya. Fitness, Iya. kebugaran. Ya kan- Ya Allah, lu banyak banget istirahat. Harusnya lu punya energi melimpah ketimbang lu kejar setiap bola lah. Ketika disposes counter attack, dia pemain terakhir yang harusnya mengcover areanya sendiri. Males Ini yang dia. gua benar-benar kayak Gini, mind blowing. Kita bahas soal Liverpool yang banyak cedera.
City memang nggak banyak cedera, tapi kalau gue masih tahun lalu Sterling itu main bagus. Bagus tahun lalu, setengah musim Iya. lah. Bagus. Sterling tahun Sempat lalu hilang bagus. di akhir-akhir Tahun gitu. ini awal musim bagus, habis itu jeblok. Riyad Mahrez tahun lalu jeblok. Sekarang bagus. Tahun ini bagus. Nah, ini yang susah dibilang kembali lagi Laporte. Jadi dengan 20-22 pemain, Yang sama kuat. Pep melihat performa mana yang bagus. Jadi gue nggak pernah bilang juga Laporte jelek, tapi musim ini dan itu masih banyak pemain, termasuk main di kemarin gol pertama itu kan si Cancelo arogan banget dribbling, iya kan? Cancelo yang kita kenal kalau main di tim inti nggak kayak gitu. Tapi gue setuju penalti yang dilakukan oleh Aguero itu membuat Moralnya berubah. arah angin Nah itu pertandingan maksud gua, berubah. moralnya jadi berubah Itu menurut gua. Tuchel juga bilang, Ini kalau iya. udah 2-0 berat Udah untuk Nah, berat iya, buat makanya maksud gua tadi buat itu, Chelsea. moralnya bukan permainan. Ini yang menurut gua adalah salah satu bukti lagi bahwa cracknya hubungan antara Pep sama Kun. Gua kalau ketika ada pemain dengan status legenda sebesar dia meninggalkan, udah pasti kan confirm dia meninggalkan City musim Iya, ini. iya, pasti. Itu biasanya itu ada las hurrah lah gitu Koci. Iya. Adalah ini mah enggak, lu kelihatan banget bahwasannya Pep komunikasinya udah break sama dia. Sehingga yang gue lihat dia udah nggak peduli Ji. Ketika gue dapat menit bermain, which yang dia udah Iya, iya. jarang banget dapat, gue akan melakukan apa yang gue suka. Panenka. Gitu. Kalau gol cakep, kalau nggak gol jadi bahasa sampah. tubuhnya udah kayak begitu. Tapi di sisi lain gol kedua itu kan di menit 92, Iya. build up-nya oke bagus, tapi itu gol kan jatuh dari langit. Iya kan? Iya, teman kerja kerasnya Chelsea Oh sebenarnya iya, tapi ya. definitely. Untuk ini. Makanya build up-nya Ngepres. bagus, tapi golnya sendiri, wong pakai bow Iya, iya. dan pelan juga, bukan keras, kan bukan sesuai keinginan Alonso. Iya. Iya kan? Iya. Nah, maka dari itu kalau itu nggak kan 1-1, bahkan ini lawan tim cadangan loh. Tapi- Kalau ketemu tim inti kan dilipet juga Chelsea. Tapi di atas kertas kan coach. Tapi justru Oh, iya. menurut gua dengan kekalahan ini jadi pressure-nya justru menurut gua ada di City karena dengan komposisi aja yang seperti ini dia nggak kebayang gitu. Gue bilang tidak. Gue bilang Pep sangat tahu. Kenapa Pep tidak turunkan tim inti? Karena biar rahasia nanti. Istirahat aja. Istirahat. Biar kejutan nanti. Istirahat. Sesimpel itu. Sementara Chelsea masih ngober rank 4. Iya, Iya. itu masalahnya. Jadi untuk gue masuk akal. At least Pep udah ngeliat, oh Chelsea main kayak gini. Tapi kan dengan ibaratnya nih, ya oke lah dia udah lapis kedua. Tapi kan dia nggak tahu gimana tim pertama gua menghadapi Chelsea yang sekarang ini. enggak. Loh, justru dia gini. Dari analisa 2 doang. kali dia kalah Ya. di FA juga Ya. dengan tim cadangan. 2 kali dia punya video, dia bisa melihat gaya Chelsea bermain. Oke. Di situ dia bisa lihat Chelsea itu banyak kelemahan. Kemarin gue dikritik sama kalau biasanya gue ribut sama fans MU, sekarang sama fans Chelsea. Gue juga sama fans Chelsea mulu sekarang. Gini, mereka nggak mau dikritik. Iya, iya. Mereka bilang, kok coach selalu negatif sih tentang saya? Gue bilang salah. Justru gue bilang, gue melihat terlalu banyak kelemahan Ya. di mana Chelsea bisa bermain jauh lebih bagus dengan kualitas ini. Oke. That's why gue kritik, bukan karena gue benci. Gue selalu bilang Tuchel adalah pelatih hebat. Ya. Selalu dari sebelum dia masuk sampai dia masuk. Oke? Ya. Tapi dengan pelatih hebat, dengan kualitasnya main kayak gini, gue kecewa. gue sih mau highlight Walaupun mereka menang-menang ya, Ya. Iya, tapi gue kecewa. Ya. gue mau highlight 2 poin nih kalau dari sisi Chelsea-nya. Yang pertama itu adalah Werner dan Ziyech, gitu Oke. kan. Werner kalau ditaruh sebagai target man, menurut gua belum Fail. pada porsinya. Iya, iya. Jadi ketika nanti di final melawan Pep, gitu kan, melawan City, alangkah lebih rasional kalau dia ditaruh sebagai inside forward. Oke, Gitu. ada tandemnya lah ya. Menemani salah satu Mount atau Pulisic. Yang kedua, menurut gue Ziyech terlepas dari bagusnya mainnya dia, Ya. gol-gol kayak gini kan sering dia bikin di Ajax gitu. Tetap dia masih di belakang Mount dan Pulisic secara urutan starting 11 menurut gue. Itu highlight gue yang pertama. Yang kedua itu adalah ini terlepas memang Koci bilang kalau nanti melawan tim pertamanya City belum tentu Chelsea bisa meyakinkan seperti ini. Tapi gue ngelihat nih Pep agak irritated
setelah pertandingan. Kerasa banget dari bahasa tubuhnya. Itu maksud gua. Ini adalah psychological advantage dari Chelsea. Chelsea. Ada keunggulan psikologis. Moralnya sedikit lebih Kalau naik di lah. lapangan beda cerita. Makanya Pep akan menunjukkan Iya. bahwa 2 match itu kebetulan. Jangan seneng dulu Nah. karena kalian ketemu tim cadangan gue. Ini yang gue takutkan justru Koci. Ketika dia Betul. take it personal, si kampret kan suka overthink. Tiba-tiba dia pasang taktik beda lagi. Ya ampun. Nggak, Udah gini. main kayak biasa aja gitu loh yang gue pengen. Tapi main Gue aman. juga bilang nggak perlu main aneh-aneh kok. Iya. Lawan Main Chelsea seperti- ini main biasa aja. Iya, itu yang kita pengen. Iya, dan gue nggak setuju sama lu kalau Pep selalu overthinking. Ketika habis kalah gitu. Gue tidak setuju karena memang dia itu memang begitu. He always think. Bukan karena dia Gua nggak overthinking. bilang selalu. Zaman dia di Barcelona pun begitu. Iya, tiba-tiba dia pasang 3 back kan 3-4-3 Iya, apa segala sama macam. kayak kemarin lah. Tiba-tiba Cuma berubah pas formasi. lawan Madrid tahun lalu berhasil. Dia rubah sistemnya away di Madrid menang. Masalahnya lebih banyak nggak berhasilnya waktu itu. Kalah Nggak, lawan gua Liverpool, nggak- kalah mereka lawan 4 Spurs, tahun- kalah lawan Lyon. Mereka 4 tahun terakhir 3 kali juara gimana? Enggak, di Liga Di Champions. Liga maksudnya. Champions Turnamen, kan di kita turnamen. ngomongin Iya. final Liga Champions Kalau sekarang. di Liga Champions untuk gue faktor lucknya satu banyak, iya. tergantung form of the day, tergantung drawing. Lu lihat. Lu kalau lihat mereka kalah lawan Spurs, bukan kalah permainan. Match kedua seri kalau nggak salah, pertama kali. Karena blundernya John Stones 2-3 kali. Enggak, karena VAR juga yang itu faktor luck gue setuju. Tapi ketika melawan Lyon itu benar-benar blunder. Dia Itu ganti satu formasi. match, itu satu match it happens bahwa 2-3 kali counternya Lyon berhasil. Dan Itu ya, satu justru match. itu yang dikhawatirkan ketika game plan dia juga nggak works ya Chelsea artinya bisa ngebendung ya game plan-nya Guardiola berarti Absolutely, kan. Chelsea punya peluang. Ya kan? Bukan berarti Chelsea nggak punya. Betul. Karena mereka lagi naik daun. Iya, iya. Bukan dari sisi permainan, tapi lebih dari sisi percaya diri pemain. Oke. Makanya gue bilang Pemain kayak psychological. Kante, konsistensinya. kayak Psychological advantage makanya mau tadi. iya psychological advantage Penting, absolutely. penting ini soalnya. Iya. Iya. Cuman di sini kan gue bahas permainan, bukan Iya. menang kalah, Iya, bukan iya. siapa yang juara. Iya, iya. Kalau dari sisi permainan, Pep bisa mengatasi for sure. Justru itu menurut gua menariknya ketika kemarin banyak orang yang menjagokan City bakal ya ibaratnya satu level di atas Chelsea, tapi dengan sekarang kemenangan ini menurut gue jadi naikin jadi 50-50 benar-benar yang sangat imbang sih menurut Enggak, gua. karena orang juga tahu bahwa ini bukan kekuatan Chelsea, City. Ya enggak dong, tapi kan ya kita nggak tahu juga tim pertamanya City menghadapi timnya Tuchel yang sekarang gitu kan, nggak tahu juga gitu. Kita nggak tahu Iya, betul. iya. Tapi kalau gue jadi pelatih, gue jadi Pep, gue santai. Oke. Karena yang gue turunkan bukan tim yang terkuat. Kalau Pep santai, ini pasti dua pelatih ini nggak santai. Nggak santai yang ini. Walaupun yang satu menang, tapi yang satu Pirlo pastinya udah nggak tenang. Ini Milan ngobok-ngobok Juventus nih, Nif sekaligus langsung Nif. Ya. Apa ini membuat ya minimal 1-0 lah, 2-1. Ini kenapa 3-0 gitu loh? Mediocre banget. Pelatihnya mediocre banget sih. Ini sih, oke, gue mau mulai dari statementnya Pirlo dulu. Oke. Setelah selesai pertandingan, kalah 3-0. Masih yakin dia ya? Dia ngomong gini, dia akan terus menjadi pelatih Juventus Iya, iya. selama diizinkan oleh manajemen. Itu yang Betul, pertama, poin iya. yang pertama. Jadi dia nggak mau mundur ya. Iya. Terlepas dari tekanan udah mulai meminta dia untuk mundur. Terus yang kedua, akhirnya untuk pertama kali dia melakukan serangan publik ke Paratici. Statementnya adalah, saya berharap ketika saya mengambil Juventus secara resmi, saya berharap pemain tertentu at my disposal, dia bilang gitu. Pemain yang dia inginkan untuk menerjemahkan gaya sepak bola yang dia pengen. Ya. Itu tidak terjadi. Conte juga dong kayak tahun lalu. Iya, sabar. Ya kan? Sabar dulu. Kayak Conte Sabar juga dong. dulu. Iya. Sabar dulu. Dia Gitu. bilang, itu tidak terjadi. Dia bilang, dalam hal ini berarti dia udah ada request. Iya, akan sebenarnya. memainkan formasi 3-4-1-2. Dia dia meminta materi pemain yang sesuai untuk skemanya menerjemahkan gaya permainannya tidak diberikan oleh Paratici. Oke. Faktanya kontrak Paratici habis musim ini, Katanya mau ke Juve Munchen belum ya? memperpanjang. Itu berarti Juve mempertimbangkan bahwasanya ini nggak sepenuhnya salah Pirlo. Iya, iya. Yang kedua, fakta yang kedua buat gua adalah ini permainan sekarang, Ji. Ini udah 10 pertandingan Juventus main kayak begini. Iya, iya, iya. Faktor formasi 4-4-2 tradisional. Iya, iya. Kalau dalam 10 permainan itu ada perubahan yang dilakukan oleh Pirlo, ya gua sebagai fans Juventus menerima. Oh, seenggaknya dia udah mencoba merubah. Ini kan kagak. Jadi lu bego juga gitu loh maksud gue.
Apalagi kalah lawan Milan 3-0 kan ini tamparan gitu loh Ji. Lawan Pioli loh. Dan beruntung 3-0 loh. Harusnya bisa lebih. Casey nggak songong ngambil penalti Oh, iya. dengan jalan kaki itu 4-0 itu. Tapi itu juga karena faktor kemarin Chesney underperform nggak sih kemarin? Enggak ya? Ya, Emang ya, golnya gol- emang Gol satu gol pertama ya? salah Chelsea, kawan, ngakui lah. Sebentar. Ya, oke, gua akuin yes, tapi gua ini lu kan pelatih nih. Iya. Lu ngerti rule of the law kan? Dalam artian lu tahu kan ketika dia menepis umpan silang Iya, itu, ini, dia ini. mau mundur lagi, dia kan dihalangi oleh Ibrahimovic. Iya. Nah, ketika itu adalah set piece, kalau ada pemain yang menghalangi pergerakan kiper, definitely foul. Nah, kalau open play kayak gini, jujur gua nggak tahu Koci seperti apa. Nggak Dia foul. mencoba gitu untuk, tapi despite Ibra ngangkat tangan, dia kan terhalangi Terhalangi. jalannya. Nah, itu yang menurut gue bikin dia nggak bisa balik tepat waktu ke posisi yang tepat. Nggak. Terlepas dari itu nggak ada salah dia. Lu gol kedua Ante Rebic, emang keren. kiper siapa Emang yang bisa keren. nepis itu di Emang dunia? keren golnya. Kalau gue bilang blunder, lu nonton Dia- Liverpool lawan Southampton kemarin. Kalau itu gol, Alisson ngadi-ngadi. Siapa yang ngomongin Dengerin Chelsea dulu, salah? teriak-teriak sendiri aja lu. Dengerin dulu, nggak usah ke Alisson dan lain-lain. Chelsea ini, Gus berkali-kali melihat dia melakukan blunder atau kesalahan. Bahwa dia melakukan penyelamatan, fine. Banyak. Gue setuju itu. Iya. Tapi itu kiper dibayar untuk Save. untuk melakukan save, bukan? Iya. Kok setiap save seolah-olah save-nya Chesney dipuji-puji gitu loh. Justru ketika blunder. Siapa yang muji Chelsea? Lu Justru ketika- justru blundernya lu harus ngeliat. Justru ketika Kiper blunder nggak itu. boleh melakukan- dan itu berkali-kali dia lakukan Oke, blunder. terlepas dari AC Milan, sebutin ke gua kapan dia salah passing kayak Alisson tadi malam. Salah passing. Oh, salah passing. Gue Gua nggak ingat. nggak mau bandingkan Ya itu yang Alisson, nggak fair. blunder. Enggak, karena kalau lu bilang Alisson musim ini jelek, gue akui. Tapi kan lu nggak bisa nilai Kan lu bilang Alisson yang terbaik sekarang, salah satu yang terbaik di dunia. hanya karena musim ini dia lagi jelek, terus lu bilang dia jelek, terus lu nggak lihat 3 musim sebelumnya. Loh, terus kenapa standar lu ganda sama Chesney? Enggak. Chesney itu nggak pernah gue bilang baik. Nggak pernah dia perform. Gimana standar ganda? Gak pernah perform gimana? Udah. Perform makanya. Kalau nggak perform ya Juventus gak juara dong. Ya era Serie A please deh. Kiper siapa aja juga bisa Iya, itu. Anda ngadi-ngadi, sama Chelsea. nggak bisa dong ini Nggak. statementnya. Nggak, Lu nggak, host, lu nggak. harus, Nggak. lu harus nggak boleh parsial. bisa. Lu lihat Inter yang juara di Champions League diobok-obok, grup aja nggak lolos. Artinya Lu kan bisa lihat lu jangan lihat seberapa jeleknya Serie A. pertahanannya juga sekuat itu masalahnya. Iya. Kalau lu pertahanan Torino gitu, kiper Chelsea gua baru bisa. Maksudnya gimana Ji? Pertahanan Juve kan Musim kuat. lalu kebobolan Juventus tuh lebih banyak loh Iya. daripada peringkat Karena 2. pola mainnya berubah sebenarnya Loh, tetap kan. aja juara kan. Loh, itu gak ada hubungan sama Chelsea kan menurut gua. Kok nggak ada hubungannya sama Loh, ya Chelsea? kebobolannya kan banyak. Ngadi-ngadi Kan lu. kebobolan Kalau banyak. backnya bagus kayak zaman Antonio Conte. Iya. Kipernya jelek itu kelihatan. Tapi karena pola mainnya Sarri Lu berubah. lihatlah selevel apa Serie A, pemain yang udah uzur di mana-mana di Serie A masih survive. Lu lihat Smalling, betapa punya kontribusi ya dia di Roma. Sama Pas MU ketemu dibantai. MU, diobok-obok sama MU. Musim Oke, ini. oke Nesa. Gue bingung ya mau bela yang mana soalnya baju gue mirip lo, celana gue mirip baju Hanif. Semua nyampur. Iya, semuanya nyampur. Singkat. Iya. Menurut kalian Juventus masih bisa lolos Liga Champions nggak dengan kondisi sekarang, Coach? Berat. Nif. Apa yang bisa lolos? Dia masuk 4 besar tetap nggak masuk Liga Champions. Kan udah jelas dapat ban Oh dari iya. dari UEFA. Udah nggak ada gunanya berarti ya. Enggak, belum. Itu band kan cuman nggak ada dasarnya itu band. Ya itu kan Sambil kata menunggu lu ya? nggak ada dasarnya. Hukuman mah tetap berjalan. Yang 9 udah menyatakan keluar dari Itu cuma ISL. duit doang, Itu kan fine udah doang, dapat duit. Yang fine doang. Madrid, Barca, Juve itu Gitu. kan 2 musim di ban dari Itu Liga mereka Champions. kekas lewat. Ya tapi kan tetap berjalan dulu Koci. Oke. Iya. Oke. Apa? Mau ngomong apa? Oke, sebelum closing buat Nesa mau fans apa? Arsenal yang habis menang 3-1 jangan seneng. senang dulu. Biasa aja, nggak usah terlalu senang. Soalnya gue bingung lihat Arsenal tuh antara nggak bisa bedain antara dia main sama latihan. Gak ada bedanya. Kenapa Nesa? Gak tahu kapan mau menang, gue bingung. Panji, kan gue udah pernah Ini bilang. ada monolog 1 menit nanti dari Justin nih kalau udah ngomongin Arsenal. Gue serang Coach Justin dulu biar ntar dia yang membela. Kan gue udah, bentar Coach, bentar. Malas bahas nasi goreng gerobak udah silakan ngomong. Kan gue udah pernah bilang Panji, mendingan nunggu BPJS lama tapi pasti daripada nungguin Arsenal menang nggak tahu kapan menang. Oke, itu Gue dia. juga sama aja.
Kalau Spurs gimana Spurs? Sama aja. Spurs sama aja ya. juga. Yang penting kayak udah pasti nih tiket New York luncur ke Justin. Selamat Koci. Udah bahas nasi goreng gerobak aja. Oke. Oke, terima kasih Jibreti, Quiz maaf dulu. ya. Oh ya, maaf kalau Quiz misalnya dulu. banyak yang belum dibahas karena ya terbatas waktunya. Betul, kan. ini kita Oke, quiz dulu ya. Kita lihat dulu jawaban bolanya. Jawaban Ada di- kuisnya. Ya elah. Ini pasti dirubah ya bolanya ya? Dirubah nih. Hai, Kosong lu ya. Mana ada? Dia itu. Semua ngeliatin ke sono bola di sini, Nggak ngadi-ngadi masuk nih akal. Abrar nih. Abrar, mentang-mentang kemarin amplopnya paling tebel, mereka Dia ngadi-ngadi. itu, Abrar. Brar. Oke, jadi tim pastinya thank you yang udah nonton. Besok juga masih ada, kita masih akan siaran sampai hari Rabu ya. Sampai besok, karena di hari Rabu juga kita akan bagi-bagi. Ini dia, Jebret Media Spesial Ramadan. Oh iya, besok ya. Lu nambahin siaran sehari lagi lu Pak. Tadi di belakang layar bilangnya Rabu. Oke, itu dia hadiah-hadiahnya yang pastinya udah ditungguin sama para Jebret tim yang udah ikutan kuisnya kemarin selama Jebret Media Spesial Ramadan. Ada door prize menanti, grand prize menanti, ada motor, ada PS5, ada gadget pastinya yang Iya, akan ditunggu. banyak Oke. banget. Mantap. Thank you yang udah nonton, sampai Thank ketemu you. DPI besok. Bye bye. Dadah. Kok itu tumben kamu ingat? Kok kamu bisa ingat itu? Ya karena baru jepretannya harus pikir dulu. Saya mau tanya loh tuh, kalau kamu main ya, kan kamu nyetak gol dulu. Biasanya kan kalau pemain itu cetak gol ada bonusnya. Kalau kamu kan cetak gol terus, masih dikasih bonus nggak? Oh itu Pak Haji ngajaknya di situ. Ya, Nanyain kamu mau nggak main sama Rinda? ya waktu itu kita mulai bicara. Oke. Berapa lama prosesnya sampai akhirnya kamu mau? Pak Haji? Terima kasih banyak Pak Haji untuk percaya sama Loko. Waktu itu